Sejarah itu bosenin. Sejarah itu bikin ngantuk. Boring, textbook banget. Ngapain sih ngomongin masa lalu? Udahlah, move on aja. Sejarah itu nggak penting. Sejarah kok gitu? Sejarah kok gitu? Sejarah? Jarah, Kok kok gitu? gitu? Sejarah tuh gini. Yang selanjutnya adalah kehidupan ekonomi Demak. Demak bertumbuh pada sektor perdagangan karena letaknya yang sangat strategis di antara jalur perdagangan Sumatera, Selat Banten, Selat Malaka, Laut Jawa, dan Makassar. Demak sebagai lalu lintas pelayaran perdagangan rempah-rempah dari timur ke barat Indonesia. Dalam perkembangannya, Demak ingin menggantikan posisi Malaka sebagai bandar perdagangan baru. Perekonomian dagang Demak dapat berkembang pesat karena didukung oleh sektor pertaniannya, yakni komoditas beras. Demak juga menjalin hubungan dagang dengan daerah lain yang sama beragama Islam. Oleh karena itu, tercipta suatu aliansi Islam yang besar pada abad ke-14 sampai ke-15 Masehi. Dari segi sosial masyarakat, di Kerajaan Demak diatur menggunakan hukum syariat Islam yang ketat. Namun, tidak menutup kemungkinan terdapat pula masyarakat yang masih menjalankan tradisi lama Hindu. Alhasil, muncul akulturasi budaya antara Islam, Hindu, Buddha, dan lokal. Nah, kerajaan maritim yang ketiga adalah Kerajaan Banten. Banten terletak di ujung barat Jawa dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, Selat Sunda, dan Laut Jawa. Banten pada akhirnya menjelma menjadi penguasa jalur dagang pelayaran dan perdagangan. Dengan letak yang strategis inilah, Banten dianggap menjadi kerajaan besar di Jawa Barat. Dasar-dasar kerajaan Banten diletakkan oleh Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Lantas, kemudian diserahkan kekuasaannya ke tangan anaknya sendiri bernama Hasanuddin. Nah, Hasanuddin inilah yang nantinya akan menjadi sultan pertama dari Kesultanan Banten. Setelah wafatnya Sultan Hasanuddin, tahta Banten kemudian diberikan kepada putranya yakni Panembahan Yusuf. Setelahnya adalah putra dari Panembahan Yusuf bernama Sultan Maulana Muhammad. Kemudian ada lagi Sultan Abu Mufakir. Setelah Abu Mufakir, kekuasaan Banten dipegang dan mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Di masa Ageng Tirtayasa ini, Banten memperluas wilayahnya hingga Lampung, Bangka, dan Kalimantan Barat. Di masanya, perdagangan Banten juga berkembang pesat dengan kedatangan banyak bangsa seperti kapal-kapal dari Persia, Arab, Cina, Inggris, Prancis, dan Denmark. Kemaritiman Banten dapat diukur dari beberapa faktor. Di antaranya adalah, yang pertama, letak Banten yang sangat-sangat strategis. Yang kedua, ekspor utama Banten adalah lada. Lada ini sekaligus sebagai daya tarik bangsa asing untuk datang dan berdagang di Banten. Sebab, waktu itu selain pala, komoditi utama perdagangan ekspor dunia juga lada. Yang ketiga, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis yang membuat pedagang muslim beralih ke Banten. Lalu dari segi kehidupan sosial masyarakat, Banten bertumpu pada hukum syariat Islam yang telah diajarkan turun-temurun oleh Sunan Gunung Jati. Setelah Banten menaklukkan Hindu Pajajaran, pengaruh Islam makin meluas. Selain itu, banyaknya pedagang yang singgah di Banten dan menetap di sana menyebabkan timbulnya perkampungan yang heterogen seperti kampung Arab, kampung Melayu, kampung Bugis, kampung Tionghoa atau Pecinan, dan lain sebagainya. Samudra Pasai, Demak, dan Banten adalah kisah sejarah yang penting bagi perkembangan dunia maritim Indonesia ke depannya. Coba kita renungkan. Indonesia hari ini ingin menjadi poros maritim dunia dan mengembalikan kejayaan masa lalu. Lantas, menurut kamu, apakah Indonesia sudah pantas dijuluki sebagai negara poros maritim dunia? Berikan pendapatmu. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan bunyikan loncengnya ya, untuk mendukung terus channel kami. Terima kasih dan sampai jumpa.